Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil. Segmen di mana saya membawakan berita-berita yang mungkin terlalu pendek atau kecil untuk kita masukin ke segmen berita utama kita ya, kabar dari N5. Jadi iya, kali ini ya teman-teman udah lihat ininya ya, apa namanya, thumbnail beritanya. Ya, ini kita ada update cedera. Sebenarnya ini update-nya ini udah keluar kemarin malam, kemarin sore gitu ya. Cuman karena kemarin kita nggak ada live, jadi saya nggak masukin ini, apa ya, belum 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 bikin video lah tentang ini. Jadi ini sehubungan dengan Riccardo Calafiori ya. Kalau Riccardo Calafiori ini mengalami cedera di timnas Italia pada saat latihan. Jadi kalau kemarin kita lihat beritanya itu kemarin, Riccardo Calafiori itu dikabarkan ini berlatih terpisah dari teman-temannya yang lain di timnas Italia ya. Jadi dia berlatih terpisah itu dikarenakan kabarnya ada cedera pinggul ya, cedera pinggul. Itu nggak tahu deh kenapa, kayaknya sih mungkin karena benturan saat latihan atau gimana. Jadi dia ada cedera pinggul sehingga dia latihan terpisah gitu. Harapan dari fans-fans Arsenal kemarin ini hanya cedera ringan yang nggak akan bermasalah untuk dia bertanding, dan diharapkan bisa bertanding untuk melawan Moldova. Cuman pertandingan melawan Moldova ini kan udah dini hari tadi ya. Dan saya ngecek untuk pertandingan, saya nggak nonton sih, karena udah nggak, ya tidur aja lah jam segitu. Nggak nonton, tapi saya pagi tadi ngecek untuk pertandingan Italia Moldova ini. Riccardo Calafiori ini nggak ikut masuk di starting line up, bahkan tidak dibawa juga untuk apa namanya, eh untuk duduk di bangku cadangan. Jadi sama sekali nggak dibawa ya. eh Itali menang sih 2-0. Jadi apa namanya, masuk, kayaknya harus playoff ya kalau untuk mau lolos Piala Dunia. eh Intinya sih Riccardo Calafiori di pertandingan Moldova itu kemarin dia, bukan kemarin, dini hari tadi dia tidak dibawa sama sekali gitu. Jadi ini memperkuat, apa ya, memperkuat dugaan bahwa dia memang cedera. Ini sesuatu yang gitu ya. Nyebelin banget lah kita kalau untuk masalah timnas ini ada cedera gitu ya. Tapi ya tadi sekali lagi, karena ini dikabarkan hanya cedera ringan dan dia masih bisa latihan walau latihannya terpisah dengan teman-temannya yang lain. Kita mungkin perlu menunggu juga nanti untuk pertandingan melawan Norwegia gitu ya. Pada saat pertandingan melawan Norwegia ini juga sebenarnya pertandingan ya penting, nggak penting juga sih, dalam artian sebenarnya kalau kita lihat klasemen, Italia ini posisi 2 ya, dan kalau mau lolos langsung Piala Dunia itu harus posisi 1. Cuman dengan poinnya, jadi kalau misalkan Italia menang lawan Norwegia itu poinnya sama ya, poinnya sama, tapi kalah di apa, goal difference. Jadi di selisih golnya mereka kalah jauh banget. Jadi kalau mau masuk ke peringkat 1 untuk bisa lolos langsung, Italia ini harus menang 9-0 lawan lawan Norwegia. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Jadi kayaknya sih udah aman di posisi 2, karena di bawahnya saya lupa posisi bawahnya tadi negaranya apa, tapi poinnya udah nggak kekejar lah. Jadi Italia ini sebenarnya udah aman di posisi 2 ya. Mau menang kalah seri ini mereka akan tetap kecuali bisa menang tadi 9-0 untuk lompat. Jadi saya rasa sebenarnya pertandingan melawan Norwegia ini bukan pertandingan yang krusial. Tapi ya kalau Calafiori turun itu menunjukkan bahwa memang dia cederanya bukan cedera yang parah gitu. Jadi harapan kita juga mungkin pengen lihat apakah Calafiori nanti bisa turun, apakah dalam kapasitas sebagai starting line up atau sebagai, apa namanya, cadangan ya, duduk di bangku cadangan. Ya ini sih jadi yang kita harapkan mungkin nanti untuk Calafiori, semoga bukan cedera yang parah, tapi ya nyebelin lah ini ya kalau kita ngelihat pemain kita cedera di timnas. Harapannya sih untuk timnas-timnas yang lain ini jangan sampai ada cedera lagi gitu ya. Tapi
Sehubungan dengan Calafiori juga ya, ini mungkin menjadi berita baik untuk Miles Lewis Kelly ya. Jadi mungkin ini berita baik untuk Miles Lewis Kelly. Yang saat ini kan memang digosipkan lagi dikejar oleh berbagai klub IPL ya. Menurut saya sih ini berita yang apa ya, dari media ini ingin menggoyang pemain kita lah. Jadi dari media ini pengen agar pemain kita ini apa, keluar dari Arsenal gitu. Jadi kayak kayak supaya menggoyang skuad kita, karena skuad kita ini memang sangat kuat ya. Miles Lewis Kelly sih jujur aja buat saya pribadi memang dia kalau di tim lain pasti akan starting. Tapi karena kualitas di tim kita memang luar biasa ya, dia hanya sebagai pelapis dari Calafiori gitu. Nah, ini mungkin jadi dengan cederanya Calafiori dia bisa mendapatkan game time ya. Sebenarnya juga buat saya dengan usia dia nggak perlu terlalu terburu-buru untuk untuk game time di tim utama ya. Menurut saya dia sebaiknya memang meningkatkan skill dan meningkatkan apa ya, kemampuan fisiknya ya, karena dia sekarang masih 19 tahun. Saya rasa tuh kalau untuk fisik apa ya, fisik optimal untuk bisa main di IPL itu sebenarnya menurut saya 21 gitu ya. Jadi bukan saya bilang bahwa Miles Lewis Kelly ini bukan levelnya IPL, tapi saya bilang bahwa kalau dia bisa menjaga diri lalu meningkatkan kemampuan dia sampai di usia 21 itu akan menjadi lebih optimal dan menurut saya bisa memperpanjang karir dia gitu loh. Jadi jangan terburu-buru juga untuk Piala Dunia atau Euro ini. Menurut saya dia masih punya banyak kesempatan untuk bisa bersumbangsih bagi Inggris di Piala Dunia dan lain-lain. Dan menurut saya juga apa ya, pernyataannya Tuchel itu agak aneh dalam artian sewaktu dia dulu memilih Miles Lewis Kelly untuk diambil gitu ya. Apalagi ketika di awal-awal musim ini Miles Lewis Kelly itu ditarik, itu kan game time-nya lebih sedikit ya dibandingkan sekarang gitu. Tapi ya itulah, mungkin kita memang ada bias media untuk menjatuhkan para pemain Arsenal. Tapi intinya bahwa mungkin ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Miles Lewis Kelly untuk bisa turun ya, untuk bisa mendapatkan game time. Tapi sekali lagi buat saya ini bukan satu hal yang krusial banget lah gitu bagi Miles Lewis Kelly. Cuman mungkin ini juga akan bisa membungkam media lah ya. Jadi membungkam media di luar sana yang apa ya, ya yang ngejar ini Miles Lewis Kelly ini biar keluar dari Arsenal gitu. Ya ini harapan kita sih tetap supaya jangan sampai Calafiori ini cedera yang jangka panjang. Tapi di saat yang sama menurut saya kita nggak perlu khawatir karena kita punya Miles Lewis Kelly, ada Pierre Hincapié ya. Kalau darurat banget itu si Jurrien Timber juga bisa di sana. Kita kan Ben White juga udah fit ya. Ya belum, nggak tahu deh fit atau enggak, tapi yang pasti udah sembuh dari cedera gitu. Jadi ya intinya kita pelapis Calafiori ini udah ada. Tapi ya kita tunggu, harapan kita supaya Ricardo Calafiori ini jangan cedera yang jangka panjang. Dan kita harapkan mungkin nanti untuk kita ngelihat di pertandingan Norwegia, semoga kita bisa melihat dia seminimal-minimalnya ada duduk di bangku cadangan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya untuk update cedera kita, untuk update cedera pemain kita di jeda internasional ini. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini tentu kalian suka dengan konten-konten saya, jadi silakan di like, share, dan subscribe, dan mungkin dipertimbangkan untuk join membership kita ya, karena itu akan sangat membantu channel ini. Itu dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.